ya. Saya mencoba untuk memodifikasi juga kompetensinya begitu, dan juga menentukan indikator pencapaiannya. Jadi yang pertama kemarin kan harus memetakan kompetensinya itu apa gitu ya. Kompetensinya itu apa. Nah, kalau kita lihat di kompetensi ini, nah ini sudah mulai mengarah kepada tingkatan ya, tingkatan taksonomi di sini ya. Oke. Ini sudah mulai mengarah ke sana. Jadi ini sudah mulai naik gitu ya. Kalau kita lihat di sini, oke, teman-teman. Kalau dilihat dari rumusannya di sini, oke. Kompetensinya sudah memungkinkan untuk mereka diberi kesempatan sampai ke hot atau belum? Tingkatannya. Kalau untuk menganalisis mungkin sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ini kan urutannya ya. Urutannya ini sudah masuk ke C4, ini sudah masuk ke C berapa? C6. Ya, sudah masuk ke C6. Nah, ini sudah mulai masuk C2 menuju C3-nya juga sudah nampak di sini. Oke, jadi ini sudah saya posisikan dalam yang saya sudah bisa menggambarkan bahwa nanti akhirnya mereka bisa memetakan itu. Nah, nanti di mana 3CM-nya, di mana gasingnya nanti saya akan coba rumuskan dari sini begitu. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Berdasarkan 3 kompetensi ini ya, berdasarkan 3 kompetensi ini kemudian saya mencoba untuk merumuskan IPK-nya ya. Indikator pencapaian kompetensinya menjadi 4. Jadi tidak cukup hanya 3, karena nanti ada kemampuan lain yang harus dimiliki dulu supaya mereka bisa bisa menunjukkan kompetensi itu begitu. Yang pertama, untuk indikatornya adalah mengidentifikasi ya, saya tidak mengubah itu, mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar segi 4. Jadi mereka nanti akan mengidentifikasi dalam aktivitas yang sudah saya rancang begitu. Kemudian yang kedua, karena mereka untuk bisa menganalisis perbedaan, ya menganalisis perbedaan, karena ini menganalisis perbedaan kan berarti menuju, kan sudah mulai memberikan penilaian ya, ini C4 menuju C5-nya sebenarnya, sudah menuju ke, C4 menuju ke C5-nya ini. Karena mereka sudah menentukan begitu ya, perbedaannya seperti apa, memberikan penilaian. Nah, sebelum mereka bisa melakukan proses analisis ini, mereka harus mengklasifikasikan dulu. Jadi mengidentifikasi, kemudian mencoba mengklasifikasikan, begitu ya. Kemudian menganalisis ini, kalau saya lihat KKO-nya, ya, kalau saya lihat KKO dari menganalisis ini, saya lihat daftar KKO-nya, menganalisis ini, karena nanti mereka akan memilah-milah, begitu ya, memisah-misahkan, begitu. Maka C4 yang saya gunakan, KKO-nya adalah memisahkan. Nah ini, jadi ini saya sudah, jadi tadi kan masuk di C4 ya, masuk di C4, kemudian saya pilih yang memisahkan di sini, ya, memisahkan ini. Karena mereka nanti akan memisahkan, memilah sesuai dengan jenisnya masing-masing berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki begitu. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Jadi menganalisis yang saya buat di sini, kemudian saya mengarahkan mereka bisa milah. Dan memilahnya itu nanti harus dituangkan dalam bentuk tertentu. Nah, itu saya sudah pikirkan itu. Nah, setelah mereka memilah-milah, baru mereka akan membuat pemetaan. Nah, dan mereka sudah membuat pemetaan itu. Nah, pemetaannya nanti dalam bentuk apa? Nanti diatur di degree. Gitu. Oke ya, sampai di sini aman ya. Jadi nanti mereka akan terlihat bagaimana memetakan itu dalam konteks sampai seberapa jauh ya, dibuat dalam bentuk apa. Nah, itu nanti akan terlihat dari tujuan yang saya buat. Nah, oke, dari sini. Oke. Perhatikan di sini. Ya. Oke. Dari rumusan tujuan yang pertama tadi, kemudian saya mencoba untuk menambahkan, karena ini kan akan menggunakan 3CM ya. Berarti kan kondisinya harus dibuat senang dulu gitu. Dibuat senang dulu, dibuat tertantang dulu, maka saya akan menambahkan satu tujuan yang mengarah kepada aktivitas untuk mengidentifikasi ini. Sehingga saya tambahkan satu tujuan supaya mereka senang dulu. Nah, ini ada di kegiatan awalnya nanti begitu. Nah, ini saya tambahkan di sini. Diberi kesempatan untuk mencermati permasalahan tentang bangun datar segi 4 yang disajikan guru dengan PowerPoint. Berarti ini kondisinya. Berarti tip X-nya sudah masuk,
Ya, mencermati permasalahan ini berarti situasi yang diberikan, pedagogi yang sudah dirancang, dibantu dengan apa? PowerPoint. Jadi tip X-nya lengkap. Ada teknologi, pedagoginya, nanti kita lihat kontennya. Peserta didik, dari audiennya ya, mampu memberikan argumen. Ya, mampu memberikan argumen sesuai dengan pengalaman yang telah diperoleh. Ya, pengalaman secara yang sudah diperoleh. Karena nanti ketemunya tatap muka, maka lisan. Tapi dalam prakteknya ini nanti saya akan berikan online karena kita belum bisa ketemu langsung ya. Akan saya siapkan dengan online untuk mendapatkan argumen ini begitu. Oke ya, memberikan argumen sesuai dengan pengalaman yang telah diperoleh secara lisan dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, ini degree-nya. Berarti ini adalah kondisi awal yang saya buat mengarahkan mereka untuk bermain dan tantangan begitu. Ini cool-nya ada di situ nanti. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, setelah mereka mampu diarahkan pada konteks persoalan kontekstual itu dan mereka tertantang di sana dan memberikan argumen di sana, baru kita akan lanjut ke tahap yang kedua dari 3CM itu, yaitu masuk ke dalam critical. Jadi sudah mengkritisi masalah kontekstual dan mencoba memberikan pemecahan masalahnya. Nah, oke, di sini diberikan kesempatan bekerja secara tim, ya, secara tim. Berarti nanti ada kelompokan begitu ya, untuk mengidentifikasi gambar cover buku. Oke ya, peserta didik mampu ini mengelompokkan ya. Ini kita hapus satu dulu. Klasifikasi. Kita pakai yang mengklasifikasikan supaya tidak double ya. Ya, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis bangun datar dengan cara, ya ini, ya mengklasifikasikan dengan cara berarti ini udah degree-nya. Menggambarkan semua bangun datar segi 4 dengan teliti dan benar pada LKPD yang telah disediakan. Jadi nanti mereka akan mengidentifikasi dengan cara menggambarkan semuanya dengan teliti dan benar pada LKPD yang sudah disiapkan. Ya. Nah, ini nanti cover bukunya nanti nih akan disajikan dengan PowerPoint ini oleh gurunya. Ini saya tambahkan di sana karena nanti akan disajikan ke sana. Oke ya. Oke. Terus setelah mereka mampu mengidentifikasi dari cover buku itu, kemudian mereka diberikan kesempatan lagi kerja masih tim ya. Ya, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan ciri. Jadi mereka sudah mencoba melihat persamaan perbedaannya di mana. Jadi mereka mengidentifikasi ini dulu. Terus setelah mereka mampu mengidentifikasi ya dengan teman dalam satu timnya, maka peserta didik mampu mengklasifikasikan ya jenis-jenis bangun datar dengan cara menuliskan semua bangun datar segi 4 dengan teliti dan benar pada tabel yang sudah disediakan. Kita sudah menyiapkan tabelnya di sana nantinya. Nah, itu degree-nya nanti. Mengidentifikasi kesamaannya apa, perbedaannya apa, kemudian mereka menuliskan itu dalam bentuk tabel pada LKPD. Berarti kita sudah menyiapkan itu. Ya, medianya berarti ada PowerPoint, kemudian ada LKPD yang ada tabelnya begitu ya. Kemudian ada juga untuk menyajikan cover buku tadi. Berarti juga harus ada tempat untuk menggambarkan itu gitu. Sudah harus disiapkan di sana. Oke. Terus yang keempat, diberi kesempatan bekerja secara tim untuk menganalisis kesamaan. Tadi kan ada mengidentifikasi, sekarang menganalisis kesamaannya dan perbedaannya begitu ya. Didik mampu memisahkan. Ya, kalau tadi mengklasifikasikan secara umum begitu ya dalam tabel, kemudian mereka akan mencoba memisahkan itu ya, memisahkan itu jenis-jenis bangun datar dan dengan teliti dan benar pada tabel lagi yang nanti semakin komplit. Karena nanti acuan awalnya adalah dari cover buku tadi, kemudian ditambahkan dengan yang lain yang belum ada di sana. Jadi semakin lengkap di sana, memisahkan jenis-jenisnya pada tabel yang sudah disediakan. Nah, setelah mereka memisahkan dalam tabel itu, bagian yang kelima, ya diberi kesempatan bekerja secara tim untuk mengerjakan proyek. Nah, nanti ada proyek yang mereka akan kerjakan. Peserta didik mampu memetakan, ya, membuat pemetaan jenis-jenis bangun datar segi 4 itu dalam bentuk diagram atau peta konsep dengan teliti, rapi, dan benar. Sehingga ketiga kompetensi itu bisa tercapai. Mulai dari mereka mengidentifikasi ciri-cirinya, kemudian mencoba untuk menganalisis perbedaan dan kesamaannya, kemudian memisahkan, kemudian sampai membuat pemetaannya
dalam bentuk diagram. Nah, itu titik kritisnya di situ, teman-teman.